Perseteruan baru kisruh disertasi Dr. Bahlil Lahadalia. Menarik ini. Ada apa ini? Babak baru disertasi Dr. Bahlil Lahadalia. UI akan melawan jika digugat. Oke, menarik ini berita ini. Mari kita baca ya ringkasan berita. Kepada para koleganya Bahlil, buah apa yang paling manis, Bahlil ya, Bahlil Lahadalia menyatakan akan menggugat Universitas Indonesia jika kelulusannya terus dihambat. Rektor UI mendapat kabar dari Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto bahwa Bahlil akan mengajukan gugatan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Rektor UI atas gugatan promotor dan kopromotor disertasi Bahlil. Ini seru nih. Jadi kalau Bahlil menggugat UI karena doktornya dihambat, ini menarik. Kalau kalian masih ingat bahwa polemik ini, saya sebut ini sebagai polemik, bahwa disertasi Bahlil ini dinyatakan bermasalah ya, karena tidak sesuai dengan etika etika akademik. Berbagai macam isu yang beredar, ada yang menyatakan ini copy paste, ini tingkat similarity-nya tinggi, artinya mengambil karya orang lain. Ada juga yang mengatakan abal-abal dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak normal, kuliahnya cepat dan lain sebagainya. Ya, isu itu ya sebagai isu, dan pada akhirnya karena itu bergulir dengan deras dan keras, kemudian dibicarakan oleh banyak orang, ya resikonya hari ini sampai hari ini detik ini terhambat kelulusannya gitu kan, sehingga Bahlil mungkin agak marah, jengkel, sehingga menyatakan akan menggugat Universitas Indonesia. Nah, ini menarik. Mari kita baca beritanya ya. Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahri Ali, tak ketinggalan hadir dalam pertemuan anggota KOPS alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Kamis malam 9 April 2026. Puluhan orang hadir di rumah dinas yang berlokasi di Jalan Widya Chandra 4, Jakarta Selatan itu. Saya hanya nyanyi-nyanyi walau suara saya cempreng, kata Fahri pada Senin 22 Juni 2026. Selain Fahri, tampak politikus Partai Golkar Arif Rashid, mantan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Haryanto Y. Tohari, dan Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Leli Felitasari Subekti. Saat diminta konfirmasi, ketiganya membenarkan kabar kehadiran mereka dalam acara. Walau begitu, mereka berempat menolak menceritakan apa yang disampaikan Sohibul Bait dalam pertemuan. Menurut seorang narasumber yang hadir di sana dan dua yang mengetahui agenda tersebut, awalnya Bahlil dan tetamu mengobrol santai mengenai berbagai topik dari urusan penghiliran produk tambang hingga nostalgia masa lalu sebagai kader HMI. Di tengah obrolan yang berlangsung sekitar 3 jam, Bahlil lantas berkeluh kesah tentang nasib studinya di Universitas Indonesia.
Menurut ketiga narasumber yang ditemui secara terpisah itu, Bahlil kemudian melontarkan pertanyaan bahwa dia akan menggugat UI jika kelulusannya terus dihambat. Setelah Ketua Umum Partai Golkar itu berkata demikian, para tamu terdiam, tak ada yang menyela. Ditemui di gedung Dewan, ya, gedung bukan gedung, gudang Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 15 Juni 2026. Bahlil tak menjawab permintaan konfirmasi tentang rencananya menggugat UI. Apaan, ujar Bahlil. Ia tak merespon surat wawancara yang dikirim oleh kantor Kementerian Energi, rumah dinas di Widya Chandra, rumah pribadi di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, serta kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Wihaji mengaku tak mengetahuinya tanpa Pak Bahlil, tuturnya pada Rabu 24 Juni 2026. Oke. Kabar rencana pembuatan Bahlil sampai ke Rektor Universitas Indonesia, ya, Heri Hermansyah, dan beberapa petinggi UI lain, tapi Heri enggan mengomentarinya. Secara prinsip, menempuh upaya hukum adalah hak setiap warga negara dan UI menghormatinya, kata Heri. Jadi perbincangan ini mungkin, ya, secara tafsir saya itu spontan, ya, dari Bahlil, dan spontanitas itu biasanya muncul dari emosi yang tertumpuk, jadi spontanitas itu keluar. Nah, saya rasa apakah Bahlil itu serius? Menurut saya itu serius, gitu. Karena memang kalau berbicara soal kualitas doktor di Indonesia, mungkin Bahlil cukup layak, gitu, cukup layak menjadi doktor. Tapi apakah UI, gitu kan, dengan katakanlah UI dengan kemasyhurannya, kebesaran namanya itu, dan juga sebenarnya kejelasan, ya, dari UI kenapa sampai hari ini dihambat, itu juga perlu. Jadi dalam hal ini saya sedikit mendukung, ya, gerakan Bahlil untuk menggugat UI, gitu, dalam pengertian ini, supaya kita betul-betul terbongkar, baik itu dalam ranah akademisi, teknisnya, dan lain sebagainya. Kalau kita sering membongkar kekeliruan, maka kita akan menemukan pola-pola cara bernegara, cara berakademisi, cara kejujuran akan muncul di permukaan, dan lain sebagainya. Dan dengan cara rekonstruksi maksud saya, segala sesuatu, baik itu merekonstruksi kebenaran, rekonstruksi kebudayaan, lain sebagainya, itu akan melahirkan kebudayaan baru, kebenaran baru, dan itu semuanya positif. Itu kebenaran absolut juga perlu direkonstruksi, dan lain sebagainya, termasuk kasus ini, gitu, ya. Dan ini adalah satu yang lumrah terjadi, dan secara prinsip saya mendukung sekali supaya ada dialog terbuka dan keterbukaan terkait ini, gitu, bahwa kita perlu tahu juga apa alasan mendasar Bahlil ngotot doktornya itu harus muncul, itu apa pentingnya menjadi doktor, gitu kan. Kita perlu mendengar alasan itu, gitu. Dan apa kepentingan UI menghambat, gitu, toh sudah diujikan, atau ada alasan-alasan lain yang perlu kita dengar dan kita pelajari, dan itu akan membentuk pola-pola baru cara kita bernegara, cara kita menanggapi permasalahan-permasalahan. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih.